Makanya kata Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah, dia bilang tegakkan dirimu di hadapan orang kaya. Artinya jangan nampakkan kita berharap sesuatu yang dimilikinya, biasa saja. Nah, tapi kau hormati orang miskin, karena ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangan depan orang kaya kita nampak menunduk selagi meminta sesuatu dari dia. Oh, hinalah kita tu. Ya, kita tidak pula benci orang kaya, tidak. Cuma jangan nampakkan diri kita mengharapkan sesuatu. Kehormatan kita jatuh. Nah, orang miskin terlebih jangan kau rendahkan. Di situ kau akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tasawuf, tasawuf begitu. Anas bin Malik tu makan. Aku makan duduk dengan Rasulullah, pembantu duduk dengan Nabi makan. Bisa tak kita makan dengan semua pembantu? Kadang-kadang beda kan? Nah, pembantu di dapur, kita di ruang tengah. Kita lihat semeja, pembantu di lantai, kan begitu kan? Tapi Nabi tidak beda-beda kan? Anas bin Malik 10 tahun lebih ikut Nabi, makan sama-sama. Ini tasawuf. Tasawuf ini adalah dia bukan tasawuf kaji zat sifat, enggak, tapi akhlak. Tasawuf itu makanya zikir ini nanti buahnya akhlakul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar mitahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, selanjutnya pengarang mengatakan wahdhar aidan min akli ghairil halal, dan hati-hati juga daripada memakan yang tidak halal, yang memakan barang yang tidak haram atau haram. Fa inna aklal ghairil halal yuqassil qalba, maka sesungguhnya memakan barang yang tidak halal itu mengeraskan hati. Itu dia pertama itu. Ya, orang makan barang yang haram itu hatinya keras. Apa makna keras hati tadi? Susah untuk menerima nasihat. Ibadah pun berat. Ya, makanya dalam ilmu tasawuf itu ini juga merupakan suatu penentu. Kenapa ini dibahas dalam tasawuf ni? Nah, kita tasawuf kan beramal. Ini juga menopang. Kalau seandainya ini tidak diperhatikan, nanti capek ibadah. Capek ibadah tak ada hasil. Nah, itu masalahnya. Ya, jadi 1000 tahun pun kita beribadah, kata ulama, itu tak akan mendapatkan buahnya. Kelezatan iman tak kita rasakan, ibadah masih terpaksa. Nah, itu yang buat capek itu ibadah tu, karena kita tidak steril makanan, tidak steril kehalalannya. Dan ini merupakan faktor utama. Ya, nanti ada pembahasan daripada ulama itu. Tuh, yang pertama yaitu kerasnya hati. Maka kerasnya hati tadi harus dipukul dengan zikir. Faqasad qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Maka setelah itu hati mereka keras, dan kerasnya seperti batu, kata Allah. Nasihat tak masuk, ibadah berat, merasa lebih baik dari orang lain. Ya, ibadah tu mau diketahui orang lain. Bab-bab yang sebelumnya lah, ya kan, dari kita bahas itu semuanya termasuk faktor tak dijaga makanan.
Nah, kemudian lagi kata beliau mengatakan wa yuzlimuhum, dan kegelapan hati, tak ada cahaya, tak ada senter. Cuba kita malam-malam, kalau ada senter kan enak, bisa kita lewat. Oh, ini duri, oh ini semak, ini, oh ini parit ni, oh ini cat anuk ni, lubang, oh ni jalan ni jelas ni, bagus ni, kan begitu. Ada senter kan nyaman kita jalan. Itu. Tapi kalau makan haram, gelap, tak nampak mana yang benar ni, ni betul lah jalan ni. Itu makanya saya katakan, kalau kita sudah makan barang yang haram, gelap, tak bisa membedakan mana yang benar, mana yang nanti kejahatan-kejahatan berikutnya terus berantai itu kita makan, kita lakui. Nah, jadi gelapnya hati itu tidak ada penerang cahaya. Kemudian wa yahjubuhu an dukhuli hadratillah, dan dia terhijab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mau dekat susah, ibadah ya, tapi hati jauh. Jadi dekat atau jauh tu tergantung hati. Rasa dekat tu di hati, jauh juga di hati. Jadi Allah tu bukan jauh kerana jarak, bukan. Dekat bukan bersentuh, bukan. Dia tu unik Allah ni. Dia kalau hati bersih, dekat kita. Nah, tapi kalau hati ni kotor, jauh lah. Jadi dekat atau jauh tergantung hati itu. Kalau hati gelap tak bisa. Ya, maka dari itu ini nasihat awalnya bilang hati-hati ya daripada makan barang yang haram. Nah, untuk itu dia bilang mencari barang yang halal itu bukan lagi sunnah tapi wajib hukumnya. Kita tahu selama ini nih salat wajib. Puasa Ramadan wajib. Pergi haji banyak orang terledor. Ternyata makan yang halal itu wajib juga. Bukannya sunnah. Yang ini faktor utama. Untuk zaman ini, mohon maaf lah, kita ni diuji oleh Allah SWT. Makanya kuatkan iman. Jadi kuat cara mencari rezeki yang halal itu. Ya. Sebenarnya antara yang halal dengan yang haram itu jelas dapat diketahui dengan pasti. Yang penting belajar. Siapa yang belajar akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang tak belajar ni samar dia sulit mengambil ni boleh atau tidak ni. Kalau dah ada ilmu, insya-Allah, maka ilmu tu juga penerang kita supaya kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dapat dibedakan secara jelas. Karena itulah maka setiap murid wajib berusaha mencari rezeki yang halal. Biar sedikit, insya-Allah berkah. Banyak kalau tak halal, tak ada berkahnya. Mudah dapat, mudah juga kadang mudah keluarnya, tapi kadang-kadang keluarnya dengan arah yang menyakitkan. Ya, kadang-kadang keluar dengan terpaksa, tak ada berkahnya. Sedekah pun tak dapat, sedekah fakir miskin tak mau. Kenapa? Cara dapatkan tak betul. Tapi sedekah sama doktor ikhlas, 15 juta, 20 juta, 30 juta, ikhlas lah. Tapi fakir miskin 50.000 berat. Ya, ini kenapa? Tu ciri-ciri kita makan bukan barang yang halal. Itu juga masukkan anak di pondok, kita support dengan rezeki yang haram. Capek juga, anak tak pandai-pandai. Ya kan? Ya, anak tak pandai-pandai. Nak suruh ngapal tak hafal-hafal. Mulai bapak-bapak bilang kau ni bebal benar gitu. Orang Melayu bilang bebal. Padahal si bapak tu salah. Anak diberi support barang yang haram, mana mau pandai, ya kan? Yakni dengan berusaha mencari lewat jalan yang halal, harus nak boleh tidak, serta menghindari barang-barang yang haram. Begitu. Ini ada hadis dari Nabi SAW. Ini hadis ini sering disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada Nawawi, hadis Arba'in Nawawi pun ada, kitab Irsyadul Ibad pun disebutkan juga. Ini hadis ini merupakan topang ibadah ya. Rasulullah bersabda, hadis Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, nyata. Wal harama bayyin, dan yang haram juga
jelas dan nyata. Yang penting belajar. Kalau belajar tahu mana yang halal, mana yang haram. Cuma ini kata Nabi, wa bainahuma mushtabihat, di antara keduanya ada yang sama. Ini yang campur-campur ni, es campur halal haram. Ini yang tak sama ni, susah ni, ya kan? Boleh atau tidak ni? Nah, maka kata ulama bilang, kau dapat yang syubhat ni pun kau dapat dihindari kalau dapat. Kalau terjadi bagaimana? Cepat bersihkan memang dengan sedekah. Tapi kalau yang haram murni, jelas itu sangat pengaruh kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang syubhat ini tidak diketahui kebanyakan dari manusia. Banyak manusia tak faham kata Nabi yang syubhat ini. Kerana dia campur. Ya, dia campur halal haram masuk. Yang begini ini susah ni. Ya. Tapi dibilang mana wa faman ittaqa syubhat faqas istabra'a lidinihi. Kata Nabi, siapa yang menjaga dari yang syubhat, maka dia telah mensucikan agamanya atau telah menyelamatkan agama. Berarti siapa yang menghindari yang syubhat, agamanya steril sudah. Ya, steril, berarti bersihlah dia. Wa irdihi, dan juga kehormatannya pun akan naik. Akan nampak kehormatan dia. Kenapa? Orang kalau makan barang yang halal, insya-Allah perbuatannya baik. Perbuatannya baik. Omongannya baik. Tapi kalau sebaliknya tak dijamin, ya, kehormatannya tidak ada. Seandainya di kantor tu, maka kemarin saya sampaikan ada maulid di sebuah kantor. Ya, Nabi pesan 4. Kata Nabi bilang, ya'muruna bis salat, kata kami diperintahkan salat. Yang kedua waz-zakah, yang ketiga wasilah, silaturahim, yang keempat pesan Nabi wal afaf. Wal afaf ni jaga kehormatan. Ya, kehormatan diri kita ni kita jaga. Salah satu kehormatan kita apa? Kalau kita kerja jadi pegawai itu, jangan korupsi. Ya, kalau korupsi gimana? Kawan sama kawan kau tahu tu kita tak dihormati dah. Benar tak? Ya, kita punya kawan korupsi, kita tak pakai hormati dia. Kita kat kita kalau korupsi, kawan kita tak hormat sama kita. Tapi kalau dah ramai tahu gimana? Di kantor tu. Lebih jatuh harga diri kita. Apalagi kau tahu KPK tahu. Oh, lebih jatuh lagi. Sekarang berjemaah Pak. Itu saya katakan, kita ni jangan masuk kepada barang yang begitu. Tergantung kehormatan diri kita. Nah, maka saya katakan, kita biar kita sedikit, yang penting berkah. Ya, hidup sederhana lebih baik daripada hidup mewah bermasalah. Tahu apa? Kan? Tahu apa kita bermasalah hidup mewah, tapi sederhana kita selamat. Lebih baik. Ya, kita belajar dari pendahulu kita, bagaimana orang-orang dulu menjaga kehormatannya. Biar miskin, yang penting pegang agama. Begitu orang dulu. Tapi walaupun kaya tak ada pegang agama, sama ke apa? Orang mana sembah mata ya. Kalau orang punya agama tak pakai hormat, sama itu biasa ya. Yang menghormati sama-sama dia kan? Ni dah. Tahu tak? Orang korupsi kaya, yang hormat dia pun sama-sama dia kan tu. Tapi kalau kita ada agama, biasa-biasa yang mandang tu, tak ada apa-apanya tu, ya, tak ada apa-apanya. Makanya kata Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah, dia bilang, tegakkan dirimu di hadapan orang kaya. Artinya, jangan nampakkan kita berharap sesuatu yang dimilikinya, biasa saja. Nah, tapi kau hormati orang miskin. Kerana ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangan depan orang kaya kita nampak menunduk, selagi meminta sesuatu dari dia. Oh, hinalah kita tu. Ya, kita tidak pula benci orang kaya, tidak. Cuma jangan nampakkan diri kita mengharapkan sesuatu. Kehormatan kita jatuh. Nah, orang miskin terlebih jangan kau rendahkan. Di situ kau akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tasawuf, tasawuf begitu. Bagaimana Nabi SAW? Pembesar-pembesar biasa saja. Para pembesar diajak masuk Islam dengan surat jelas sekali. Ya, jelas surat Nabi itu. Surat Nabi kepada Heraklius itu. Kirim surat. Hai pembesar orang Rom,
min Muhammadin Rasulillah aslim taslam, Islamlah kau akan selamat. Begitu Nabi tak takut. Yu'tika ajraka marratain, kau akan dapat pahala 2 kali. Fa in tawallau, jika kau berpaling, fa alaika itsmu ahrisin, kau akan menanggung dosa-dosa orang Romawi, kata Nabi. Begitu Nabi. Itu kan namakan kebenaran tetap sampaikan Nabi. Bagaimanapun Islam harus sampai. Jangan sampai nanti dia menuntut Nabi. Kalau dia meninggal, dia menuntut Nabi. Aku tak diajak masuk Islam dah. Gimana? Akhirat tak ada tetap menuntut. Tapi dengan orang miskin Nabi, insya-Allah. Anas bin Malik tu makan. Aku makan duduk dengan Rasulullah, pembantu duduk dengan Nabi makan. Bisa tak kita makan dengan semua pembantu? Kadang-kadang beda kan. Nah, pembantu di dapur, kita di ruang tengah. Kita lihat semeja, pembantu di lantai, kan begitu kan. Tapi Nabi tidak beda-beda kan. Anas bin Malik 10 tahun ikut Nabi, makan sama-sama. Ini tasawuf. Tasawuf ini adalah dia bukan tasawuf kaji zat sifat, enggak. Tapi akhlak. Tasawuf itu makanya zikir ini nanti buahnya akhlakul. Maka zikir ini ngantamkan hati, penyakit itu keluar semuanya. Termasuk penopang ibadah makan itu harus dijaga. Kau tidak boleh tidak. Ya. Nah, waman waqa'a fi syubhat, siapa yang jatuh dalam syubhat, kata Nabi, sering-sering jatuh syubhat. Besok makan yang syubhat, lusa makan yang syubhat, yang sama-sama ni dimakan terus. Waqa'a fil haram, dan jangan jatuh kepada yang haram. Jadi sering-sering yang syubhat jatuh kepada yang haram. Ada jamaah nanya, bagaimana Pak Ustaz kerja di bank ni? Nah, dia kerja di bank. Ya. Bank ni begini ya. Ulama ngambil lebih hati-hati dia. Kalau bank pemerintah itu kan dia gajinya ditentukan dari APBN, tapi hasil bank itu betul-betul situ ada bunga dan sebagainya. Walaupun kecil bunganya, itu termasuk sesuatu yang disepakati ulama, bunganya kan haram. Nah, bank tu tak ada haram, cuman ada hasil yang haram, ada yang halal prosesnya. Kalau haram semua, berarti ATM pun haram, betul? Haram tak ATM tu? Macam mana berharam? Itu mempermudah proses namanya. Cuman ketentuan tadi itu, bunga dan sebagainya. Jadi namanya subhat. Kau bank pemerintah subhat. Subhat tu campur-campur lah tu. Nah, bagaimana bank pemerintah ini? Nah, bank pemerintah ini subhat, maka banyak-banyak sedekah, saya bilang. Tapi kok bank swasta juga? Nah, bank swasta itu yang agak berat. Kerana betul-betul hasil mengharapkan dari itu. Kok bank pemerintah ini memang ada ketentuan gajinya dari pusat sudah selesai. Nah, tapi ingat, mengenai perbankan ini, ulama pun tak sepakat ya. Tak sepakat tentang keharamannya. Masa mengenai bunga di bank itu. Termasuk ahli Jum'ah bahas kemarin itu. Ya, dia bilang itu dikaji melihat keadaan dulu. Saya nyimpan duit di bank. Saya nyimpan duit di bank. Saya nyimpan duit di bank ini, saya minjamkan bank ke, saya cuma nyimpan. Waktu akad itu. Ya. Nah, waktu kita nyimpan duit di bank itu niatnya apa? Nyimpan ke minjamkan bank untuk buka usaha? Nyimpan ya, itu akadnya dulu. Tak mungkin duit taruh di rumah. Kok 1 miliar bisa taruh di rumah? Nanti kebobolan pula rumah. Jadi kita menyimpan duit itu adalah mengamankan dan menyimpan duit, selesai. Itu je akadnya. Nah, kalau kita meminjamkan duit kepada bank, kita diberi bunga riba. Kerana kita dapat manfaatnya dari meminjamkan bank. Ternyata kita akadnya meletakkan duit di bank itu meminjamkan, mengamankan dan menyimpan duit saja, selesai. Nah, kalau memang niatnya cuma menyimpan, mengamankan di situ, maka
persentase 1%, 0, sekian atau 1, sekian itu dikatakan uang jasa menyimpan duit. Begitu aja. Ya, termasuk Rasulullah gitu pandangan dia. Muhammad Abduh gitu pandangannya. Ini orang Mesir semua ni. Syekh Saltut begitu pandangan dia. Nah, ulama-ulama kita yang lain menganggap kecil pun tetap riba. Nah, jadi yang jelas ini tak sepakat. Artinya apa? Kita cari yang aman. Yang aman gimana? Lebih baik kita hindari, itu lebih aman. Ya, lebih baik kita hindari. Nah, tapi kalau bank pemerintah subhat, bank swasta, kalau memang itu jatuhkan haram bunganya, berarti bank swasta betul itu diharapkan. Nah, kalau pemerintah sih subhat. Maka orang ada jamaah tu langsung mau keluar dia kerja di bank. Saya nak berhenti Pak Ustaz, tak salah berhenti. Ada kerja lain tak? Kau ada kerja lain boleh kau melompat. Kau belum ada nak apa-apa, bank pemerintah. Ini syubhat. Banyak-banyak sedekah aja. Cuma lebih baik kau dapat nanti dihindari kalau ada kerjaan lain. Kalau tidak terus duduk situ, tak boleh. Nah, bagaimanapun kita harus kerja dan sebagainya. Jadi saya punya keluarga ada bank pemerintah. Saya bilang kau banyak-banyak sedekah. Ini subhat. Gaji kita digaji oleh pemerintah. Ada dari APBN anggarannya ada. Cuman operasionalnya tadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Tapi bagi mereka yang menganggap akadnya seperti tadi itu, yang mengikuti pandangan ulama tertentu, dianggap tidak haram. Ya, mengikut pandangan seperti itu. Saya bahas kemarin saya lihat pandangan si ahli Jum'ah begitu dia. Itu mufti, itu ulama besar di Mesir. Nah, jadi macam mana riba ni kok bisa haram? Oh, ternyata riba itu zaman Nabi itu itulah rentenir. Rentenir itulah yang Nabi bilang seringan-ringannya dosa riba itu berzina dengan ibumu, kata Rasulullah. Itulah dia rentenir tu. Jangankan pokoknya modal susah balik. Maaf. Jangankan pokoknya bunga tak terbayar. Itu namanya rentenir dulu kan gitu. Makanya Allah bilang, jadi Imam Malik ni, ya, Imam Malik ni ditantang sama orang, Imam, tidak ada dosa yang paling besar kecuali minum khamar, kata dia. Aku dah buka dah ya Imam, kata dia. Kalau seandainya ada dosa lebih besar daripada minum khamar, gimana, kata Imam Malik? Isteri aku jatuh talak, kata dia. Bani ada isteri jadi taruhan. Nah, kata Imam Malik, tunggu nanti pekan depan kau datang, minta waktu Imam Malik. Orang alim besar tu minta waktu dia. Begitu pekan berikutnya datanglah orang tersebut. Gimana Imam Malik, ada tak dosa lebih besar minum khamar? Kata Imam Malik, ada. Oh, terkejut dia. Ada. Ingat ya, sebelum aku jawab, isteri kau jatuh talak. Isteri kau jatuh talak. Oh, udah mulailah goyang kat dia ni, kan? Ternyata tidak ada dosa yang Allah maklumkan perang dengan Allah dan Rasul kecuali riba. Biharbin min Allah wa Rasulih. Siapa masih mengaku riba, perang dengan Allah dan Rasulnya. Akhirnya lemahlah dia. Ya kan? Lemah dia langsung. Gimana Imam Malik, tanya isteri aku ni jatuh talak. Tanya lagi dia, talak berapa? Rupa masih sayang dengan isteri dia. Ada talak satu lah. Niat kau talak apa? Satu ya, kata dia. Habis talak, besok rujuk lagi balik. Jadi sampai begitu Imam Malik menganggap tu, ternyata riba yang terjadi di masa Nabi itulah dia rentenir tu. Nah, orang jadi miskin dibuat gini, tu rentenir. Ini yang kata Nabi bilang, seringan-ringannya riba
berzinah dengan ibumu. Itulah dia disepakati dulu ribanya. Nah, ada pun sekarang di bahasa ulama kita itu. Pertama persentasenya, keduanya akad menyimpannya tadi. Itu jadi masalahnya. Nah, tapi mayoritas ulama mengatakan biar 0,1% pun bunga juga kata dia. Nah, jadi ini saya sampaikan begini untuk buka wawasan ya, bahwasanya seperti itulah pandangan ulama. Namun yang terbaik subhat pun kita hindari, itu yang lebih aman. Karena bagaimanapun kita ingin meningkatkan iman kita, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qarra'i yar'a haulal hima. Nah, seperti pengembala mengembala di tempat larangan. Nah, inilah barang subhat ini seperti orang pengembala, dia bawa gembalanya tempat larangan, ada kawasan yang tak boleh dimasuk. Nah, yushiku ayyaqa'a fihi, nanti dia bisa masuk ke situ, maka jatuhlah kepada hal yang haram. Wa inna likulli malikin himan, sesungguhnya setiap raja ada tempat larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh, sesungguhnya larangan Allah itu apa-apa yang dilarangnya. Apa yang diharamkan Allah, itulah tempat yang dilarang oleh Allah. Nah, kita bagaimana? Berusahalah hindari itu semuanya. Kenapa? Nah, hadis berikutnya ada hubungannya. Wa inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging, kata Nabi. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau dia baik maka baiklah semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia jelek maka jelek semuanya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Ternyata Allah jelaskan hal yang haram, di bawah tadi menjelaskan tentang masalah hati. Ternyata hati akan bercahaya kalau makannya halal. Kalau hati bercahaya, maka akhlak yang keluar pun baik. Tapi jelas penopangnya makannya halal. Tapi kalau hati jelek, berarti makanannya haram. Berarti akhlak yang keluar pun jelek juga. Penglihatan jelek, pendengaran jelek, tangan mohon maaf tak selamat orang lain, melangkah pun kadang yang baik, kadang yang tidak. Perut juga gitu, yang masuk tak steril. Itu yang bahaya. Ya. Jadi saya pun bingung, kok setelah Nabi menjelaskan masalah haram subhat, bawanya masalah hati. Ternyata hati akan bercahaya kalau makannya halal. Itu dia. Dan hati akan gelap kalau makanannya haram. Ya wa'iyadzubillah. Kenapa? Ini selanjutnya kita masih hidup, sayang. Sudah meninggal nanti ibadah tak bagaimana enggak? Kita bersembah sama Allah ibadah yang tak ada nilai, tak berbobot. Nah, kita mau ibadah yang steril, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Luqmanul Hakim. Nah, ini Luqmanul Hakim ni bukan nabi ya, orang yang saleh. Luqmanul Hakim tu pernah memberi nasihat kepada anaknya, ya, kepada anaknya. Waktu dah habisnya saya singkat ini. Ya, sebagian saya buang dulu, ambil yang penting-penting ya. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau makan barang haram. Dia bilang pesan gitu. Dan mana tadi? Dan mengisi perut terlalu kenyang. Jangan makan haram dan jangan perut kenyang. Terlalu kenyang ni kan banyak akibatnya. Haram jangan. Okey, tidak haram, halal ni dimakan pun jangan terlalu kenyang. Yang halal terlalu kenyang pun tak boleh. Apa lagi yang haram kenyang pula lagi. Udah. Ini lebih kuat lagi. Nah, sebab pikiranmu akan tertidur. Ini tak cerdas Pak, otak ni. Kalau perut kenyang, otak tak cerdas. Maka di pondok-pondok tu biasa tetapkan tu puasa Senin Khamis, supaya dia cerdas memahami. Untuk hafal Quran disunahkan puasa tu anak-anak tu. Tak ada pun buat. Pondok-pondok tahfiz Quran, hafalan hadis, dia disunahkan untuk puasa dia. Kalau enggak cerdas dia. Makanya kenyang ni mengganggu juga hafalan. Ya. Udahlah kita dah ada umur macam ini, kenyang pula lagi. Udah. Kan ada ungkapan, anak-anak itu belajar seperti menggores di atas batu, berbekas. Walaupun hilang tapi berbekasnya. Lama hilang itu. Kalau orang tua belajar itu seperti menggores di atas air.
Ini yang nampak ni menggores atas air semua. Kalau gitu jangan terlalu kenyang. Tambah hilang aja. Ya, jadi dia bilang sebab pikiranmu akan tertidur. Jadi pikiran kita tidur, tak bisa berfikir kita, susah hafalan dan sebagainya. Ya, kalau pikiran beku jelas tidak kreatif, maka ilmu pengetahuan pun akan pergi, tidak masuk dia, ilmu tidak masuk. Dan dirimu akan merasa berat ibadah. Efeknya lagi ibadah berat. Makanya jangan heran apa ibadah ni malas. Tanya diri kita, apa telah kita buat? Ya. Makan-makan yang begitu tu, yang haram-haram tu, ibadah susah. Kalaupun terjadi terpaksa dia. Ya, susah menyelesaikannya. Ya. Baik sekali itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Semoga kita diberi Allah kekuatan untuk menjaga barang-barang yang halal saja untuk kita konsumsi, insya-Allah, biar ibadah kita meningkat. Segera cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad